Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kembali. 8 bulan kita tidak pernah bertemu. Dan di bulan yang ke-12 ini, bulan terakhir dari tahun 2020, kita bertemu kembali di acara Natal WBI dan Umas Dharma Wangsa Square. Sebelum kita mau masuk dalam acara Natal kita di siang ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Di tahun 2020 ini Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna. Walaupun di dalam menjalani tahun 2020 kami menghadapi COVID-19 Tuhan, tapi kami bersyukur perlindungan Tuhan sempurna bagi kami semua. Engkau menjaga, menyertai kami, Engkau memberkati kami Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami kumpul kembali Bapa dalam acara Natal WBI dan Umas Dharma Wangsa Square 2020. Kami minta Tuhan hadir menjamah kami semua Bapa. Ibu-ibu Dharma Wangsa Square, Tuhan jamah, Tuhan lindungi, Tuhan jaga. Dan biarlah acara Natal ini Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Amen. Hadirat-Mu nyata atas kami. Perkenanan-Mu menyertai kami Bapa, sehingga acara ini dapat berjalan dari awal sampai akhir seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan acara Natal ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat Umas dan WBI yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya saat ini mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikannya untuk kita semua, sehingga kita dapat merayakan Natal secara online dengan Zoom dan dengan YouTube. Saya percaya pada saat ini Tuhan tetap hadir bersama dengan kita, dan Roh Kudus memberi kekuatan kepada kita dengan memberikan kepada kita kekuatan, damai sejahtera, penyertaannya yang sempurna, dan kasih-Nya kepada kita semua. Saya merasa berterima kasih pada hari ini kita bersama-sama bersukacita merayakan Natal pada tahun ini. Dan juga saat ini saya dan pengurus mengucapkan terima kasih dan bersyukur. Dan saya mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru. Tuhan beserta dengan kita semua. Amin. Mari kita angkat pujian ini. Yesus telah lahir untuk kita. Dia mati untuk kita. Dan Dia bangkit bagi kita semua. Amin. Haleluya. Ayo mari kita sama-sama angkat pujian ini. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru
manusia kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Haleluya. Shalom, puji nama Tuhan. Nama saya Amanda. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan, khususnya untuk Om Bambang dan Tante Indri, juga segenap seluruh pengurus GBI Dharma Wangsa. Atas kesempatannya saya boleh berada di sini lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dengan saudara. Pagi hari ini saya akan bawakan satu pujian. Saya tahu bahwa di tahun 2020 ini adalah tahun yang mungkin sulit bagi kita semua. Di tengah-tengah segala sesuatu yang terjadi, di tengah-tengah ketidakpastian di dalam dunia ini, mungkin masa-masa yang kita lalui adalah masa-masa yang sukar, masa-masa yang tidak pasti. Tapi satu hal saya percaya, memasuki tahun 2021, janji Tuhan adalah ya dan amin. Saya percaya di tahun 2021 kita mempunyai harapan yang baru. We have a new hope. Kita percaya pada saat mata kita tertuju kepada Tuhan. Saya percaya pada saat kita mengangkat tangan kita dan berserah kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan punya 1000 cara untuk menolong saudara dan saya. Mari saya ajak kita sama-sama memasuki tahun 2021. Kita melangkah dengan harapan yang baru. With a new hope, with a new spirit, with a new mindset. Bahwa Tuhan Yesus pasti sanggup menolong kita semua. Amin. Selamat Natal, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Haleluya. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat aku mengerti. Kupilih untuk tetap percaya, kupilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerah-Mu jadi
perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah
Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia, nama-Mu besar termulia, nama-Mu besar termulia. Haleluya, hanya Yesus yang layak dipuji. Kami menyembah-Mu, Raja atas segala raja. Kami tinggikan nama-Mu, nama-Mu besar, nama-Mu termulia di bumi dan di surga. Oh, haleluya, haleluya. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia, nama-Mu besar termulia, nama-Mu besar termulia. Shalom, saya mau menyaksikan kemurahan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa bagi kehidupan saya. Saya juga mau berkata kepada Tuhan Yesus, Dia sangat baik. Di sini kan sekarang masa yang kita khawatirkan adalah COVID-19. Tapi saat ini Tuhan Yesus melindungi saya dari COVID-19. Saya ini sakit ginjal. Jadi saya sering bolak-balik ke rumah sakit, dari Velni ke Siloam. Itu hanya 2 minggu sekali saya bolak-balik untuk periksa darah. Waktu itu dari bulan 8, bulan 9, bulan 10. Tapi Tuhan begitu baik atas pelindungan Tuhan yang luar biasa. Waktu saya diperiksa darah itu, mengalami untuk ginjalnya kartinnya tuh 3,3. 2 minggu periksa lagi, turun 2,4. Hati saya girang itu turun. Gak lama lagi 2 minggu saya periksa lagi, ternyata hasilnya 2,7. Terus di situ saya tanya dokter, Dok, kok bukan mungkin turun, mungkin naik? Oh itu nggak bisa turun, hanya stabil kata dia.
Terus saya jawab, jadi saya bisa sembuh nggak dok? Nggak bisa katanya. Saya mau oper ya untuk ibu ke dokter ginjal katanya. Ibu daftarlah sekarang. Akhirnya saya keselang 1 hari saya datang. Saya bilang sama dokter yang internis nih, dok nggak salah dok, saya harus ke sana. Enggak teh. Pas saya pergi ke dokter ginjal ada seorang ibu, saya tanya, Bu, dapat nomor berapa? 25. Udah lama kemari. 2 tahun saya cuci darah teh. Berapa kartinnya? 13. Hah 13? Iya. Sudah dia dipanggil, nanti saya dapat giliran saya masuk ke dokter. Saya bilang begini sama dokter, dok selamat malam ya, saya udah periksa darah loh, tolong dilihat dah hasil saya. Saya sih udah tahu hasil saya. Dia jawab, hasil ibu 2,7. Ini tinggi sekali loh Bu, ibu tinggal 18% ya ginjalnya. Kok gitu dok? Iya, nggak boleh makan banyak protein, buahan semua 1 bulan jangan dimakan, dia bilang. Nanti periksa sama saya bulan depan, katanya. Yang banyak kalium nggak boleh dimakan. Sampai di rumah tuh saya nggak tahan, saya nangis bener. Kok ginjal saya 18% ya? Suami saya bilang, ya udah kita banyak berdoa ya. Dia juga ngikut sedih gitu. Kok bisa begitu ya, nggak ketahuan, nggak ada gejala, katanya. Iya. Nah sampai 2 minggu itu, sebelum 2 minggu, saya tuh berdoa sama Tuhan, saya cuma angkat pujian, Yesus adalah penolongku yang baik. Aku suka nyanyi gitu ya, di dalam hidupku. Terus akhirnya dokter kasih ingat, Tuhan kasih ingat kepada dokter Siloam. Oh iya, saya mau WA dokter Siloam dulu ya, saya bilang. Saya harus pergi ke sana nih, ke Siloam, karena mas saya kok kumat sampai parah, saya bilang. Habis dikasih obat ginjal kok nggak makin baik, saya bilang itu. Itu 3 minggu saya tiduran terus di rumah sampai nggak bisa bangun. Akhirnya saya WA, dok saya mau ketemu dong. Jangan ketemu sekarang ya Ci. Kapan dok? Saya ke Abiwaluyo. Jangan Abiwaluyo itu kena ada virus corona. Saya kemana nih, perut saya nggak tahan dok, ke Pelni. Nggak usah, di situ juga lagi ada virus. Dia terima COVID. Jadi saya kemana dok? Hari Rabu aja ke Siloam. Oh jangan, nanti Jumat aja saya baru ada. Kalau malam dok, saya tahu jadwalnya dokter ini ada di rumah gitu kalau malam. Nggak usah ke Sumatera, Ci nanti aja hari Jumat. Akhirnya saya ke sana. Ke sana dia ketawain saya. Kok obatnya seperti begini sih, banyak sekali, dia bilang. Iya mas, saya kumat. Semua obat dipinggirin sama dia. Yang boleh makan cuma vitamin ginjal aja 2 sama obat mah, dia bilang. Akhirnya saya tebus, saya pulang. Itu benar-benar ya sampai di dokter tuh saya suka cita. Karena dokternya bilang begini, Ci jangan dipikirin punya sakit itu ginjal belum tentu, dia bilang. Terus kenapa dok? Ya udah biar saya kasih obat 1 truk juga nggak bakalan baik tumahnya. Lebih baik periksa urin yang 24 jam, dia bilang. Terus saya jawab, oh ya udah saya lakukan, dikasih sama dia buat pergi ke Prodia ambil alatnya. Saya periksa di sana. Besokannya tuh hari Kamis saya udah dapat hasil. Pas udah dapat hasil, saya bilang WA dok, ini 2,7 loh. Saya bilang, tapi di kartin kelesnya tuh tinggi, turun 28, harusnya 58. Terus kartinnya 3,22, mungkin naik lagi. Saya bilang gitu, dokter jawab, udah nggak usah takut, dia bilang. Ci sabar ya, dia bilang gitu. Terus udah begitu saya pulang, udah pulang tuh saya rasa girangnya gini, ngapain dipikirin ya 1 truk aja obat ya kagak baik, kata dokter. Saya pikir iya juga. Nah itu kejadiannya hari Jumat. Terus hari Sabtu saya lagi tiduran, itu tanggal 31 bulan 9. Saya nangis terus, udah nangis terus kagak baik-baik. Terus saya bilang begini sama diri saya, Tuhan Yesus tolong saya mau bangkit dari tempat tidur ini. Saya tidak mau untuk menikmati tempat tidur ini hanya sakit, saya mau bangkit. Saya percaya Tuhan. Saya ingat di Markus 5 ayat 28, seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Terus saya bilang, Tuhan asal saya jamah jubah Tuhan Yesus, saya tangkap, saya percaya saya akan sembuh hari ini juga. Terus saya bilang, dalam nama Yesus ginjal ini sembuh. Saya percaya diganti sama yang baru, saya bilang begitu. Terus nggak lama tuh saya udah doa macam-macam, saya bilang terima kasih Tuhan, Tuhan baik. Saya ini
seperti nggak ada sakit dari tempat tidur, enteng badan saya. Nah, Sabtu itu langsung saya bikin pola. Udah bikin pola, hari Minggu saya dengar khotbah Bapak Gembala kita. Terus udah dengar khotbah gitu, saya jahit dapat baju satu setel. Terus saya jawab, aduh Tuhan luar biasa ya, saya sembuh, saya bilang. Saya sembuh, saya bilang, Tuhan luar biasa. Akhirnya saya ke dokter lagi tanggal 28 bulan 10. Nah, udah saya 28 bulan 10 itu, dokter bilang, saya bilang begini, selamat malam dokter, ke dokter ginjal, selamat malam Bu. Dok, saya udah periksa darah ya, tolong dilihat hasil saya. Dia jawab, kok bisa turun seperti ini, dari dia nyender sampai dia depan komputer gitu. Saya nggak yakin nih, nggak yakin, kenapa dok? Ini 0,8 loh, soalnya normalnya 0,5 sampai 1, saya 0,8. Dia jawab, Bu periksa aja bulan depan. Terus saya jawab, oh oke dok, saya bilang gitu. Terus saya tanya ke dokter yang di Siloam, dokter hasil saya 0,8. Dia jawab, Ci, saya pikir tuh orang nggak ada yang sampai turun itu, hanya standar. Jadi 3 dokter itu bilangnya standar. Dia bilang, tapi ini dapat mujizat Tuhan ya Ci, yang luar biasa buat Cici. Iya terima kasih ya dok. Saya bilang, dokter pasti doain saya loh, iya katanya. Terus saya datang lagi tuh Seninnya ke dokter Pelni untuk penyakit dalam. Saya bilang, dokter, saya puji Tuhan lu udah turun. Dia jawab, nggak mungkin. Katanya. Kalau memang ibu bulan depan hasil seperti ini berarti ibu dapat mujizat. Tapi bagi saya itu perkataan manusia semua, tidak bisa turun. Tidak bagus, tapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Karena kasih Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan orang yang percaya. Saya percaya ini satu berkat Tuhan kasih untuk saya, mujizat yang terbaik. Di masa-masa COVID ini Tuhan tolong saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal dan Tahun Baru. God bless you. Jalanmu tak terselami. Shalom ibu-ibu WBI GBI Dharma Wangsa Square. Saya harap keadaan kita semua luar biasa karena Tuhan, karena kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kita. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan sedikit kesaksian. Kesaksian ini mengenai bagaimana kita memelihara kasih mula-mula seperti yang Tuhan inginkan. Jadi sekitar pada tahun 2008 saya harus berangkat sekolah karena mendapatkan beasiswa dari pemerintah Indonesia. Saya harus berangkat sekolah ke Australia. Namun beasiswa ini adalah beasiswa yang sebenarnya cukup untuk satu orang saja. Jadi hanya untuk saya yang ditugaskan oleh negara untuk sekolah. Tetapi karena anak kami masih kecil, Kaleb waktu itu anak pertama kami masih umur 1 tahun, genap 1 tahun, suami saya memutuskan keluar dari pekerjaannya yang sudah cukup agak bagus waktu itu posisinya, memutuskan mengundurkan diri karena harus mendukung saya. Kami sepakat kami harus bersama kemanapun kami pergi waktu itu. Nah, yang berat bagi saya sebagai seorang istri waktu itu adalah ketika sampai di Australia, saya harus langsung kuliah. Sementara suami saya setiap hari mengurus segala keperluan anak di rumah. Lalu waktu saya pulang dari kampus, saya menemukan semua pekerjaan rumah sudah beres, anak saya sudah rapi, sudah makan, sudah mandi. Tetapi ada rasa penyesalan sempat muncul di hati saya. Apakah ini Tuhan baik? Saya harus pergi sekolah tapi suami saya harus bertugas di rumah. Seharusnya saya melakukan tugas-tugas itu. Tetapi puji Tuhan, saya melihat suami saya penuh sukacita walaupun kondisi seperti itu yang harus kami jalani di awal-awal masa studi saya. Tapi suami saya tidak pernah mengeluh karena dia mengatakan ini sudah kita doakan sama-sama dan Tuhan sudah menunjukkan saya harus ikut mendukung dan saya siap mendukung dan melakukan ini. Lalu tidak berapa lama, kira-kira 2-3 bulan seperti itu suami saya mendapatkan pekerjaan. Tapi ibu-ibu namanya bukan negara kita, pekerjaan yang kita dapat itu juga tidak mudah. Jadi suami saya mendapatkan pekerjaan menjadi pemotong ayam. Jadi waktu itu
dari pekerja kantoran di Indonesia sampai di Australia, pekerja yang bisa dikatakan membutuhkan tenaga, membutuhkan otot. Suami saya harus memotong ayam dalam waktu hitungan menit, harus selesai memotong berapa ayam. Di bulan-bulan pertama dia bekerja, saya melihat ini tangannya sampai sepertinya kaku gitu, karena mungkin harus cepat gerakan-gerakan memotong ayam. Tetapi saya melihat kebaikan Tuhan, tidak ada sedikit pun seperti penyesalan atau kecewa yang dihadapi suami saya. Nah, itu yang membuat saya melihat begitu kuatnya kasih dari Tuhan yang ada Tuhan letakkan di hatinya, sehingga apapun yang Tuhan tunjukkan harus lakukan pada waktu-waktu yang Tuhan inginkan. Suami saya dan saya tidak mengeluh dan juga tidak takut bahwa Tuhan akan meninggalkan kami. Nah, di situ saya melihat ini adalah kasih yang Tuhan inginkan ada di dalam setiap hati kita. Walaupun keadaan kami di situ sangat tidak seperti di Indonesia, kita bisa mudah melakukan banyak hal seperti itu. Suami saya tidak pernah mengeluh, tidak meninggalkan Tuhan. Bahkan di gereja kita secara rajin, rutin seperti itu. Lalu Tuhan menugaskan suami saya untuk aktif pelayanan di gereja, bahkan mendapatkan tugas dari Bapak Gembala kami waktu itu untuk menjadi koordinator KUL keluarga. Jadi kita mengatakannya di sana FA keluarga. Di situ saya melihat suami saya dibentuk dengan cara apapun oleh Tuhan. Dia tidak pernah mengeluh kepada Tuhan, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Jadi yang ingin saya sampaikan kepada ibu-ibu semua di sini, mungkin kita semua pasti mengalami hal-hal luar biasa yang dari Tuhan, dan mungkin juga kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan karena kita sedang diproses oleh Tuhan. Tapi Tuhan mengajarkan agar kita selalu memelihara kasih kita kepadanya, memelihara kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita, keadaan baik maupun keadaan buruk. Dan saya sendiri sudah mengalami bahwa keadaan kami sedang baik, keadaan kami sedang buruk, bahwa kasih antara saya dengan suami saya didasari oleh kasih Tuhan, dan kami senantiasa mengingat kasih mula-mula itu walaupun susah, walaupun tidak selalu senang, tetapi kami kuat karena kami selalu mempertahankan kasih mula-mula yang Tuhan ajarkan untuk kita semua. Saya kira ibu-ibu itu yang bisa saya saksikan pada kesempatan ini. Kiranya kita selalu memelihara setiap kasih mula-mula yang Tuhan tanamkan kepada kita, dan Tuhan tanamkan agar kita memiliki kasih mula-mula kita selalu untuk Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan saya juga mengucapkan selamat Natal. Kita semua diberkati dan kita semua dikuatkan oleh Tuhan apapun situasi kita. Amin. Kehadiranmu Mari jemaat, kita semua akan mempersiapkan diri kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh gembala kita, Bapak Pendeta Bambang Rianto. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita sama-sama menyanyikan pujian ini. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, lihat
kasih Bapa untuk kasih-Mu yang tak ternilai, sehingga Kau merelakan putra-Mu Yesus, putra-Mu satu-satunya, lahir di Bethlehem dengan sangat sederhana. Karena tidak ada pengampunan dosa kecuali ada darah daripada korban yang sempurna. Mari Roh Kudus ajar kami beberapa kebenaran, terutama adakan pemulihan di keluarga-keluarga kami. Begitu banyak Tuhan yang saat ini begitu tertekan, bahkan banyak dalam keadaan yang tidak baik. Tapi Engkau adalah jalan, kebenaran dan hidup. Engkau akan menolong dan berikan solusi. Dalam nama Yesus kami berdoa dengan keyakinan Engkau pasti mengabulkannya. Dan semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Shalom saudara. Saya bayangkan saat itu Israel dalam keadaan gelap, banyak yang menyembah berhala dan jauh daripada Tuhan. Dan saya percaya saat itu Bapa, Yesus dan Roh Kudus, Allah Trinitas, sedang melihat dan bersedih. Dan mungkin Roh Kudus yang mengatakan, Bapa, tanpa darah korban yang sempurna, tidak ada pengampunan dosa bagi manusia yang sudah begitu melanggar. Lalu Tuhan Yesus melihat kepada Bapa dan mungkin dia katakan, Pak, biar aku yang turun ke dunia. Biar aku yang jadi korban yang tanpa cacat. Supaya barang siapa yang percaya boleh selamat dan menerima hidup yang kekal. Saya bisa bayangkan bagaimana perasaan Bapak saat itu. Putraku yang tunggal, tak pernah berdosa, sempurna, harus turun ke dunia, merendahkan diri, bahkan jadi korban sampai mati di atas Kalvari untuk menyelamatkan manusia. Tapi begitu besar kasih Bapa di surga, saat itu dia katakan, baik, Yesus, aku relakan Engkau. Dan saat itu Tuhan Yesus turun ke bumi. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Tuhan Yesus turun ke bumi dan Dia berdiri di depan setiap hati yang mau menerima Dia. Dalam Wahyu 3 ayat 20 dikatakan, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada yang mendengar suaraku dan membukakan pintu hatinya, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Ada kesempatan bagi kita yang mungkin saat ini juga agak jauh dari Tuhan, dan saat ini pun Tuhan Yesus mengetuk hati kita.
tinggal respons kita, saudaraku. Apakah kita mengizinkan dia masuk ke dalam hati kita dan tetap tinggal di sana? Dalam Kisah Rasul 3 ayat 19 sampai 21 dikatakan, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Saudara, supaya dosa seseorang dihapuskan harus ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Bukan sekedar nangis ke depan lalu besokannya lupa dan berbuat dosa lagi. Tapi kita harus sadar dan bertobat sungguh-sungguh supaya dosa kita diampuni. Ayat 20. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Ayat 21 mengatakan, Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi memang Tuhan ingin supaya ada pemulihan dalam segala sesuatu. Tapi itu harus dimulai dengan penyerahan seutuhnya. Roh, jiwa, tubuh kita serahkan pada Tuhan. Pertobatan harus terus menerus. Tidak ada kompromi lagi. Karena kita harus tahu, waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, darahnya menebus kita. Kita dibeli dengan darah yang mahal. Darah dari Tuhan Yesus sendiri. Kita bukan lagi milik kita sendiri. Kita harus menurut kepada Dia. Saya percaya tidak semua orang yang begitu menerima Yesus sebagai Tuhan akan mengalami kelahiran baru. Belum tentu, saudara. Sebab kelahiran baru itu punya arti yang lebih dalam. Dalam Yohanes 3 ayat 5 sampai 6, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, air bicara tentang pertobatan yang sungguh, roh bicara tentang Roh Kudus, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, bukan sekedar terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang bawa kita masuk ke dalam kerajaan Allah, tapi kita harus dilepaskan dari segala ikatan-ikatan dosa. Untuk itu ada pelayanan Healing Movement Crusade, ada HMC. Orang bisa dilepaskan sendiri, saudara. Seperti Rasul Paulus dalam Roma 7, dia katakan, yang baik aku ingin buat, tapi yang tidak baik yang aku perbuat. Aku manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku daripada ikatan ini? Dan akhirnya dia katakan, syukur kepada Tuhan Yesus, karena Dia aku dilepaskan. Saudara, kalau kelepasan itu tidak dari diri sendiri, kita bisa minta tolong orang lain yang melepaskan. Nah, di saat kita lepas dari segala ikatan-ikatan dosa, maka Roh Kudus juga akan berikan kekuatan, kesanggupan untuk tidak lagi melakukan dosa. Bahkan setiap kali dosa itu menggoda, Dia beri kekuatan, diingatkan, Dia beri kekuatan. Maka kita lahir baru dan masuk ke dalam Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Jadi seseorang yang lahir baru, dia dipindahkan dari hukum dosa dan hukum maut yang ada di ayat 2. Ayat 2 mengatakan Roh Kudus dengan huruf besar yang memberi hidup, roh kehidupan dalam Kristus, telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari 1 hukum dosa dan 2 hukum maut.
Seringkali saya bawa ini, saudaraku, ada dua hukum kalau kita bagi ayat 2 ini. Satu, roh kehidupan dalam Kristus Yesus, yaitu Roh Kudus, yang selalu menarik seseorang ke perkara-perkara yang di atas. Menarik kita untuk mentaati firman Tuhan, untuk rindu kepada segala hal-hal yang Tuhan rindukan. Dan kedua, hukum dosa dan hukum maut. Kita tahu upah dosa adalah maut. Setiap dosa akan menarik kita kepada maut. Itu sebabnya oleh kasih karunia Tuhan, waktu kita lahir baru, dilepaskan dari segala ikatan-ikatan dosa, maka Tuhan mengangkat kita yang tadinya ada di bawah hukum maut yang selalu menarik ke bawah neraka, saudara. Dipindahkan, diletakkan di bawah hukum roh kehidupan dalam Kristus Yesus yang selalu menarik kita ke atas, kepada janji-janji Tuhan. Bila seseorang hidup di bawah hukum roh kehidupan, sesuatu terjadi. Tuhan berikan kasih-Nya dan kuasa-Nya menyertai kita. Kalau biasa-biasa saja, kuasa ini belum nyata. Tapi waktu kita sungguh-sungguh berjalan dalam kehendak Roh Kudus, maka bukan hanya kasih-Nya, tapi kuasa-Nya diberikan pada kita. Seperti di dalam Lukas 10 ayat 19, Tuhan Yesus katakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa pada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang dapat membahayakan kamu. Maka kita akan bisa meneruskan pelayanan Tuhan, yaitu membinasakan perbuatan iblis. Tuhan ingatkan kita dalam Matius 10, Dia berikan kuasa, ayat 1, lalu diberikan kuasa untuk sama ya, seperti Lukas 10:19. Lalu Tuhan perintahkan, sembuhkan yang sakit, tahirkan yang kusta, bangkitkan yang mati. Tuhan berikan perintah itu. Saudara, tidak cukup kita hanya budi pekerti baik, kita perlu kuasanya. Sebab si iblis itu terus berjalan keliling sambil mencari mangsa. Di saat kita lemah, kita jadi korban dia lagi. Ya, karena itu orang yang hidup di bawah hukum dosa dan hukum maut, dia akan menjadi manusia penuh dengan kedagingan, susah terus, tidak lepas daripada sakit penyakit. Kita tadi sudah mendengar begitu Ibu Yunyo lahir baru, lalu dia sungguh-sungguh mengikut Tuhan, maka Tuhan sembuhkan. Itu mujizat yang dokter manapun tidak bisa menyetujui atau mempercayainya. Sebab kalau ginjal sudah 18%, tinggal turun ke 10% dan mulai dengan cuci darah. Tapi kita melihat bagaimana ajaibnya Tuhan. Dari 18% naik ke 100%. Bukan turun, naik ke 100%. Karena kreatinin 0,8 itu adalah kreatinin orang yang sehat sempurna. Dalam hari ini, beberapa hamba Tuhan semuanya mengarahkan bicara tentang keluarga, Pak. Saya setuju, sebab dalam keadaan seperti ini, masa sukar, duit susah, banyak keluarga yang pecah karena bertengkar urusan uang, karena stres yang berat, mudah emosi, lalu terjadi pertengkaran. Nah, mengapa harus ada pemulihan keluarga? Karena keluarga telah berdosa dan ada di bawah kutuk
Di mana ayatnya? Oh, kitab Kejadian 3 ayat 16. Di sini dikatakan, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu. Berahi di sini artinya lebih luas. Bukan hanya berahi biasa, tapi ini engkau akan mau menguasai suamimu. Dan tetap suami itu akan berkuasa atasmu. Bagaimana supaya terjadi pemulihan keluarga? Efesus 5 ayat 22 dan 23. Pesan Tuhan dimulai kepada istri-istri. Betulan ini banyak WBI, saudara ya. Sekalipun umas, ada juga pria. Teguran pertama Tuhan adalah kepada istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Kristuslah yang menyelamatkan tubuh. Begitu juga Kristus juga menyelamatkan keluarga-keluarga Kristen. Pertama, saudara, peranan keluarga harus dipulihkan. Kecenderungan suami atau pria ada macam-macam, saudara ya. Kecenderungan, maafkan dari dulu juga bahasa Indonesia dapat jelek terus, saudara. Karena ya itu sekolah dasarnya sekolah Belanda, saudara. Jadi kebiasaan suami adalah sebagai diktator, cenderung kasar, salah sedikit pukul, lebih salah lagi injak, seret. Saya masih ingat, ya nggak boleh dibuka ya rahasia-rahasia jemaat, saudara. Tapi ya, ada yang mengalami ini dan akhirnya dia nggak tahan dan terjadi perceraian. Tuhan Yesus tidak ingin ada perceraian. Dia membenci perceraian. Nah, suami model kedua, yang pertama ini diktator, kasar, selalu ingin berkuasa. Yang kedua, suami yang terlalu banyak cintanya. Jadi suami yang mudah sekali jatuh cinta, berjuta rasanya. Nah, ini yang disebut suami-suami Don Juan, ya. Mudah sekali gampang jatuh cinta. Begitu bicara sebentar dengan orang baru, dia tertarik sedikit, nah jatuh cinta. Ke tempat lain lagi, ada lagi yang menarik, jatuh cinta. Akhirnya lagu Traveling Man terjadi. Di Hong Kong ada, di Singapura ada, di mana-mana ada. Nah, yang begini, saudara, Efesus 5 ayat 25, Tuhan mengingatkan, hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, suami yang model ketiga adalah seperti Yusuf, Yusuf dan Maria. Yusuf suami yang tulus, dia baik, saudara, dia percaya. Coba saudara bayangkan ya, jadi suami, belum suami ya, jadi tunangan. Tiba-tiba tunangan kita katakan, aku hamil. Bagaimana perasaan kita? Puji Tuhan, haleluya. Atau, kita belum campur, lu udah hamil. Saudara, Yusuf, dia orang kudus. Dia pengen menceraikan Maria. Tapi malam itu, Tuhan berbicara kepada Yusuf. Yusuf,
itu bukan selingkuh, itu anak daripada Tuhan Allah. Dia masih perawan. Aku ingin kau mengawini dia, menikahi dia. Dan Yusuf percaya dan dia menikahi Maria. Saudara, dalam Efesus 5 ayat 33, Tuhan kasih lagi, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Seorang pria pasti tidak ingin dikhianati. Kalau tidak ingin dikhianati oleh istri, kita pun sebagai suami tidak boleh mengkhianati istri. Amin. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Banyak istri bahkan di depan umum mempermalukan suaminya. Nah, Tuhan ingatkan, lu jangan begitu lu, nggak model. Nah, kalau ada pengalaman cinta, sekarang kalau kita lihat film Korea, kebanyakan cinta segitiga, bahkan ada segi empat, saudara ya. Inilah dunia di saat ini. Bahkan ada satu wanita, suaminya sampai 3. Wah, memang zamannya udah ujungnya akhir zaman. Saudara. Tapi kalau ada kejadian di mana suami atau istri jatuh cinta, bisa nggak? Bisa, saudara. Bisa. Manusia punya kelemahan. Ini sungguh-sungguh bukan karena cintanya kebanyakan, tapi memang jatuh cinta. Lalu bagaimana? Firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, kasihi istrimu seperti dirimu sendiri. Jadi kalau istri terlibat satu skandal, saudara ya seperti Hosea aja ya, diampuni. Dan kalau suami juga berbuat seperti itu, di luar sifat mata keranjang, saya katakan, di luar, bisa saja, saudara, karena simpati akhirnya jatuh cinta. Apa yang harus dilakukan? Waktu suami menegur, istri menghormati dan berhenti dengan cinta barunya. Saudara, saya ngomong begini lebih mudah daripada melakukannya. Tapi saya lihat beberapa contoh banyak terjadi di dunia ini. Dulu ada sepasang suami istri benar-benar karena saling mencintai, menikah. Satu waktu suaminya dapat di kantor naik, posisinya naik, dan ada sekretaris. Dan karena istri di rumah ngurusin anak-anak, dia jatuh cinta dengan sekretaris. Akhirnya dia sudah mau pindah ke apartemen di mana sekretaris ini tinggal. Dan istrinya itu anak Tuhan yang benar-benar bergantung kepada Tuhan. Dia nggak samperin, kalau Korea kan langsung datang, pukul, jambak sampai habis rambutnya. Tapi ini enggak. Dia duduk diam. Ada lagu rohani sekali, saudara. Dikatakan, when I am down and oh, my soul so weary, when troubles come and my heart burden me, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. Dia menunggu Tuhan datang.
You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Dia menyembah dalam Roh Kudus. Tiba-tiba Roh Kudus memberi dia satu mimpi. Dan mimpi itu dia ceritakan pada suaminya. Bayangkan, dalam urapan yang begitu kuat, sesudah dia menyembah Tuhan, mengutarakan isi hatinya pada Tuhan, hanya berharap kepada Tuhan. Lalu dia bangunkan suaminya. Pak, aku mimpi. Aku lihat kamu dalam peti mati. Wow. Kalau gak dalam urapan yang dahsyat, saudara, paling diketawain. Tapi begitu dia ngucap, saudara, suaminya itu bertobat, nangis di kaki istri. Dan besokannya semua barang-barang dipindahin lagi dari apartemen si calon kembali ke rumahnya. Saudara, banyak cara dunia. Kalau Tuhan kasih petunjuk, samperin. Baik juga ya, daripada lepas. Samperin, terus terang aja. Ini yang kau pacari, ini suamiku, anaknya baru 4. Masih gak terima? Ya kalau Tuhan tuntun, boleh saja ya, gaya Korea. Tapi yang paling baik adalah duduk di kaki Tuhan. Seingat satu waktu Abraham, dia takut dia akan dibunuh karena istrinya Sarai begitu cantik, masuk ke negeri di mana rajanya itu doyan sekali wanita cantik. Lalu dikatakan, ini adikku. Oh, adikmu? Ya udah, aku ambil ya. Wah, bayangin perasaan Abraham. Istriku yang aku cinta, kamu mau pakai, kurang ajar. Tapi dia takut mati. Nah, ini tadi kan ada firman, kalau mau mengasihi istri, kasihilah seperti Kristus yang rela mati untuk jemaat. Nah, Abraham di sini kelemahannya. Tapi apa yang terjadi? Malam Abraham berdoa. Malam itu juga Tuhan bicara dengan raja. Tuhan katakan, wanita yang kau ambil itu istri hambaku. Ya, ambil, kau mati. Bisa juga cara begitu. Dan dia omelin Abraham, dia bilang, kamu bohongin aku, bilang adikmu, bilang aja istrimu, kembaliin, aku kembaliin, disertai hadiah 100 unta. Tuhan itu selalu melindungi orang yang dekat pada dia. Efesus, ya. Jadi waktu Tuhan menganjurkan istri tunduklah kepada suami, itu juga berarti jangan balas. Karena kasih Yesus menjadi satu-satunya sumber dalam pemulihan keluarga. 1 Tesalonika 4 ayat 3-8 terakhir. Karena inilah kehendak Allah. 1. Pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan.
Pertama, jauhi percabulan. Kedua, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Saudara, pengudusan dan penghormatan berarti tidak akan mengkhianati atau melakukan persinahan di luar perkawinan. Dikatakan lagi, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, lihat yang cantik, langsung nyerbu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ayat 6. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Saudara, ini luas. Umumnya ini bicara tentang jangan ada persinahan dengan yang lain. Tapi bisa juga memperlakukan saudara dari istri, akhirnya diambil menjadi istrinya ganti istri pertama. Adik diambil sebagai ganti kakaknya. Dan Tuhan katakan, Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. 7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. 8. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Saudara ingin diberkati Tuhan, saudara ingin doamu dikabulkan. Matius 18 ayat 19 sampai 20. Ini bicara tentang pemulihan hubungan keluarga dengan Kristus. Masuk hadirat Tuhan adalah obatnya. Di sini dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, tapi sepakat, suami dan istri sepakat sehati, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul, bukan cinta segitiga, bukan, ini ya orang kudus berkumpul. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saya percaya pesan ini untuk banyak anak-anak Tuhan. Sebab hari-hari ini makin banyak orang yang gagah-gagah karena fitness center ada di mana-mana. Dan nona-nona menjadi makin cantik karena salon bisa merubah dari yang tidak cantik menjadi cantik. Tapi kalau kita ada dalam Roh Kudus, setiap hari sehati, jaga, menghormati, tidak pernah menjelekkan satu sama lain. Tuhan katakan, apa yang kau doakan aku kabulkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tenang sekali, saudara. Saya undang para penyembah. Kami akan masuk ke hadirat Tuhan. Belum nyembah juga Tuhan udah hadir. Dia melihat hati kita semua. Dia tahu kelemahan-kelemahan kita. Dan Tuhan ingin memulihkan semuanya. Di hari Natal ini,
Biarlah pesan ini memulihkan keluarga-keluarga yang saat ini cukup kacau. Bahkan sudah ada yang diambang perceraian. Hamba berdoa Tuhan Yesus, pulihkan mereka. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Udiala bashandi anamasande, inara Inilah kerinduan kami Tuhan. Biar yang belum sungguh-sungguh menjadi sungguh-sungguh, sehingga bersama-sama kami melayani-Mu sampai kepada akhirnya Tuhan, sampai kepada akhirnya. Hamba berdoa jamah Tuhan. Jamah, pulihkan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya.
Kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Dan biarlah ini mengalir ke seluruh tempat di mana umat-Mu melihatnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dengan keyakinan Engkau pasti mengabulkannya. Amin. Dan semua yang percaya katakan Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita masuk dalam acara berikutnya, yaitu acara penyalaan lilin Natal WBI dan Umas Dharma Wangsa Square. Pertama-tama saya memanggil Bapak Pendeta Bambang Rianto, dan yang kedua saya memanggil Ibu Indri Taher, Ibu Gembala kita dan sekaligus Ibu Ketua WBI dan Umas. Berikutnya saya memanggil Ibu Yunio dan Pak Jilok. Silakan maju ke depan. Lilin Natal ini akan dinyalakan dan kita akan sama-sama, jemaat yang di rumah juga silakan mengambil lilinnya, dan kita akan sama-sama menyanyikan lagu Malam Kudus. Kita akan nyanyikan sama-sama lagu Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap, anak Daud. Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Penyalaan lilin telah selesai. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu kita mau berdoa syafaat. Kami mau bawa Tuhan Yesus bangsa kami, bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau katakan damailah Indonesiaku. Keamanan dan kedamaian atas Indonesia boleh terjadi. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami, Presiden Jokowi dan wakilnya, para menteri, TNI dan Polri. Tuhan berikan hikmat-Mu, tuntunan-Mu Bapa bagi pemerintahan kami untuk boleh mengatasi masalah-masalah yang ada di bangsa ini.
Kami mau katakan pada COVID-19, resesi ekonomi, dalam nama Tuhan Yesus Engkau enyah dari bangsa Indonesia dan dari bumi ini. Kami berdoa, kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus datang untuk membawa hidup dan hidup yang penuh dengan kelimpahan. Dan kami percaya itu boleh terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat ini kami juga mau berdoa untuk pencurahan Roh Kudus di akhir zaman ini, di era Pentakosta yang ketiga ini. Kami percaya ya Tuhan, Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu Bapa atas orang tua, atas anak-anak, atas anak muda, atas kami semua, juga WBI di Dharma Wangsa ini, untuk kami boleh menyelesaikan amanat agung yang Tuhan sudah perintahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami juga bawa pilkada yang akan diadakan tanggal 9 Desember ini. Kami percaya keamanan dan damai sejahtera boleh ada atas bangsa kami. Dan kami juga berdoa untuk setiap pemimpin yang Tuhan sudah pilih. Kami percaya Tuhan yang akan menunjuk mereka, mengangkat mereka untuk menjadi kepala daerah masing-masing yang Tuhan sudah tentukan. Terima kasih Bapak, kami bawa gembala kami, gembala cabang kami, Pak Bambang dan Ibu Indri ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menuntun mereka, berikan mereka kesehatan yang baik Tuhan. Hikmat-Mu Bapak memasuki tahun 2021 ini, biarlah Tuhan terus tambahkan hikmat untuk boleh membawa jemaat-Mu lebih lagi naik lagi untuk lebih dekat kepada Engkau Bapak. Terima kasih Bapak, berkati semua pengurus WBI, berkati semua jemaat WBI Tuhan. Kami percaya dalam setiap keluarga-keluarga ada damai sejahtera, ada perlindungan Tuhan, ada kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan semua keluarga boleh hidup dalam rukun dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya memanggil Pak Bambang untuk maju ke depan dan kita semua akan menerima doa berkat. Dan biarlah pada malam ini damai sejahtera Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus yang tanpa batas itu, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha. Dan semua yang punya pengharapan ini bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat Hari Natal. Kita masuk dalam acara selanjutnya adalah acara Door Prize. Nah, acara Door Prize ini kami sudah para pengurus dan Ibu Gembala, kami sudah menarik nama-nama yang beruntung dalam acara Door Prize ini. Yang pertama adalah Nita. Yang kedua adalah Erna Tarigan. Yang ketiga adalah Angel dari Blok M. 4 Maina. Kelima Ibu Tetap. 6 Moses. Ketujuh Inge. 8 Yanti. 9 Lena. Dan 10 Jen Sinai dari Blok M. Demikianlah nama-nama yang beruntung untuk mendapatkan door prize dari WBI, Umas, Dharma Wangsa Square. Selamat Natal 25 Desember tahun 2020 dan selamat tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. We wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal. Selamat